Wush. Wow. Kembali di ngobrol bareng Gus Miftah. Los. Jadi ingat pernah jadi host dulu. Jadi pelajarannya adalah kalau pengen jadi menteri berangkat dari host. Host jadi menteri. Udah berapa lama Mas main basket? Main basket ini kebetulan makanya tadi tanya duluan basket atau lari. Saya mulai menggeluti basket itu, ini olahraga salah satu yang pertama dari SD. Dari kelas 5 SD. Terus baru mulai lari itu kelas 6. Jadi basket ini, dan ini saya nggak apa-apa sama istri saya ngomong ini, basket ini cinta pertama. Sebelum Pak Nur? Sebelum Pak Nur, belum kenal Pak Nur. Oh belum kenal. Luar biasa. Pak Nur baru kenal kelas 3 SMP. Nih, saya punya video tentang kehebatan seorang Sandiaga Uno main basket. Sebentar. Apa komentar saya? Sombong amat. Itu laki atau memang karena beneran bisa? Karena yang nanya Gus Miftah laki lah. Oh, laki. Karena keberuntungan. Pernah berapa kali nyoba Mas? Ini 3 kali atau 4 kali. Ini ada pebasket sombong kan, ada Denny Sumargo. Oh, Denny Sumargo. Dia challenge, bisa nggak? Terus saya coba 3 kali. Masuk. Wah luar biasa ini. Nah pertanyaan terakhir saya untuk Mas Sandi. Pesan-pesan untuk anak-anak muda pelaku ekonomi kreatif agar tidak menyerah di tengah-tengah pandemi. Percayalah bahwa badai segera akan berlalu. Di balik kesulitan akan ada kemudahan-kemudahan. Bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan bekerja ikhlas. Luar biasa. Saya yakin peluang terbaik akan kita temukan karena saya memulai bisnis di saat krisis. Saya memulai bisnis waktu itu setelah di PHK hanya 3 orang karyawan. Sekarang sudah menjadi bisnis dengan membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan. Luar biasa. Bahasa yang paling tepat adalah bila kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kamu harus lebih yakin akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. Mas Menteri jangan kemana-mana saja. Tausiah ala Gus Miftah. Mohon izin Pak Menteri. Mari kita dengarkan tausiah ala Gus Miftah. Sobat Kepo, karena bintang tamu saya hari ini Menteri Milenial dan Energi. Barangkali ya usia kolonial sih, tapi secara milenial. Kita akan berbicara tentang sahabat Nabi yang luar biasa, pemuda-pemuda yang luar biasa. Kita mengenal sahabat Nabi sekaligus keponakan beliau, Ali bin Abi Thalib. Adalah sahabat Rasulullah yang tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah sujud kecuali hanya kepada Allah. Maka kenapa Sayyidina Ali itu disebut karramallahu wajhah? Karena beliau begitu lahir tidak pernah menyembah selain Allah. Kemudian yang kedua, kenapa sahabat Ali itu dipanggil karramallahu wajhah? Sayyidina Ali seumur hidupnya Mas Menteri tidak pernah melihat auratnya. Baik auratnya sendiri maupun melihat auratnya orang lain. Karena apa? Memandang aurat dalam agama Islam khususnya aurat orang lain tentunya bukan sesuatu yang diperbolehkan. Maka beliau dijaga wajahnya oleh Allah. Kemudian yang ketiga, Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai seorang pria yang gagah, tampan, cerdas, serta memiliki kelembutan hati yang luar biasa. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, ana madinatul ilmi wa Ali abwabuha. Saya adalah kotanya ilmu kata Rasulullah dan Ali adalah pintunya. Maka kalau ada orang sombong karena dia cerdas, ingat ya, Sayyidina Ali ketika ditanya, wahai Sayyidina Ali, seberapa banyak ilmu yang dimiliki manusia dibandingkan ilmu yang dimiliki oleh Allah? Apa kata Sayyidina Ali? Ketika kamu celupkan jarimu ke air, kemudian kamu angkat, dan ada setetes air keluar dari jarimu, itulah ilmu manusia dibandingkan ilmunya Allah yang lebih luas daripada lautan. Dan lebih luar biasa lagi apa? Seorang Ali ketika Nabi Muhammad mau hijrah, beliau menggantikan posisi Rasulullah ketika dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy. Ali menggunakan jubahnya Rasulullah, beliau tertidur di ranjangnya Rasulullah, sehingga orang-orang kafir Quraisy mengira yang tidur di situ adalah Muhammad. Nabi Muhammad pergi dengan Abu Bakar, Sayyidina Ali dipegang oleh kafir Quraisy dan hampir saja dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Bahkan ketika beliau menjadi seorang pejabat, seorang khalifah, apa saja yang beliau lakukan? Satu, Mas Sandi,
Sayyidina Ali ini ahli keuangan. Dia memperbarui sistem keuangan negara. Itulah bedanya dengan Michelle. Sukanya menggambur-gamburkan uang negara. Kalau saya melihat Mas Sandi ini orang yang bisa mencari uang dan bisa menikmati uang. Karena banyak orang yang bisa cari uang tapi tidak bisa menikmati uang. Tahu-tahu stroke. Misal tahu apa penyebab penyakit stroke? Apa tuh, Gus? Stroke itu gejalanya adalah karena adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Benar-benar. Kemudian prestasi lain Sayyidina Ali, seorang pemuda yang tangguh apa? Beliau membangun bidang infrastruktur negara. Beliau seorang ahli infrastruktur. Dan yang terakhir yang saya baca dari biografi beliau, Sayyidina Ali mengembangkan ilmu bahasa dan sastra. Jadi bahasanya Sayyidina Ali itu luar biasa. Ketika beliau orasi, orang-orang terpesona dengan bahasanya. Makanya hari ini kamu yang jomblo-jomblo jangan galau. Pemuda itu banyak karya bukan banyak gaya. Sekarang kamu jadi pemuda sudah galau gara-gara jomblo. Gara-gara yang kamu sukai di PDKT sama orang. Santai saja bro. Mendung belum tentu hujan. PDKT belum tentu jadian. Kenapa saya bangga dengan seorang Sandiaga Uno? Ingat, negeri ini bukan hanya butuh pemuda pencari solusi, tapi pemuda pembawa perubahan. Maka Gus Miftah hari ini punya quote, kebanyakan bukan orang lain yang menjadi penghalang untuk meraih kemenangan, tetapi dirimu sendirilah yang tak bersemangat menjadi pemenang. Ingat, orang yang niat belajar, apapun bisa menjadi pelajaran. Tetapi orang yang tidak niat belajar, sedang belajar pun dia tidak akan mendapatkan pelajaran. Wow. Saatnya Mas Sandi mohon izin, saya disuguh tekwan. Tekwan ini dari mana Mas Sandi? Ayo, ini minat karaf ini, ekonomi kreatif ini. Dari Palembang. Dari Palembang. Dan orang Palembang Wong itu kita luar biasa. galo. Wong kita, kalau ini wong kita galo, kalau dia wong kita gilo. Apakah tekwan yang saya makan enak? Mohon izin Mas Sandi. Silakan, silakan. Luar biasa. Ini Bismillahirrahmanirrahim. pakai cuko, ini pakai cuko. Maka cukup. Luar biasa. Mas Sandi tahu kenapa ini enak sekali? Kenapa enak sekali tekwan ini? Ingat, dengan Sasa MSG melezatkan semua makanan seluruh generasi supaya kita bisa menikmati hidup sepenuhnya. Wah. Terima kasih Mas Sandi. Hari ini luar biasa karena beliau tadi punya pantun, saya juga punya pantun. Beli bawang, keliru merica. Gus Miftah datang ke Mas Sandi dengan membawa cinta. Terima kasih Sandiaga Uno, terima kasih Kepo Band, terima kasih semua sobat Kepo yang ada di rumah. Kita akan ketemu minggu depan dengan bintang tamu yang luar biasa. Tetap di Ngobrol bareng Gus Miftah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.